Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Berjumpa lagi bersama dengan Bunda Dewi di pembelajaran tematik. Baiklah anak soleh, Bunda mau tanya kabar nih. Apa kabar anak soleh-soleh Bunda? Bunda harap anak soleh-soleh semuanya sehat walafiat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Materi kita hari ini yang pertama IPS, yang kedua SBDP, dan yang ketiga PPKN. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bunda? Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengetahui perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Yang kedua, dapat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan tempo. Yang ketiga, mengetahui sikap kepahlawanan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang materi IPS dengan judul Perjuangan Tokoh Kerajaan Hindu dan Buddha. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Salah satu tokoh terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, misalnya Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Berikut tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Yang pertama ada Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Pencapaiannya yaitu seorang raja yang baik budi. Kemudian rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Mensedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Kemudian membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Yang kedua, ada Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Perjuangannya, Raja Purnawarman ini membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Kemudian memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir, dan seorang raja yang bijaksana. Kemudian yang ketiga ada Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, Raja Hayam Wuruk ini berhasil membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, mensejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Kemudian rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Yang keempat ada Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Mahapati Gajah Mada adalah seorang mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Kemudian menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Kemudian bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Relief Mahapati Gajah Mada yang memegang keris ini bisa dilihat berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Kemudian yang kelima ada Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja Balaputradewa ini berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Kemudian membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Selanjutnya kita akan belajar materi SBDP tentang menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Tempo lambat disebut largo.
Tempo sedang disebut moderato. Tempo cepat disebut allegro. Tempo marsia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan menggentak seperti orang berbaris. Laju maju tak gentar dinyanyikan dengan tempo marsia. Nah, anak soleh, ayo kita menyanyikan lagu maju tak gentar dengan penuh semangat. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Ayo kita pelajari makna lagu dari Maju Tak Gentar. Lagu Maju Tak Gentar ini mengandung makna bahwa kita harus berani, pantang menyerah dan bersatu dalam membela negara. Lagu Maju Tak Gentar saat menyanyikannya kita akan merasakan semangat juang para pahlawan. Lagu Maju Tak Gentar ini mengandung nilai-nilai baik, yaitu semangat perjuangan. Kemudian menanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Itulah makna lagu Maju Tak Gentar. Nah, oke anak soleh, selanjutnya kita akan belajar materi PPKN tentang sikap kepahlawanan. Contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai-nilai kepahlawanannya jujur dan tekun. Pengamalannya, kita harus berkata benar, tidak menyontek ketika ujian. Yang kedua, ada cinta tanah air. Pengamalannya belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, nilai-nilai kepahlawannya pantang menyerah dan disiplin. Pengamalannya tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Yang keempat, rela berkorban. Pengamalannya menolong orang dengan tulus dan ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang kelima, kerja keras. Pengamalannya mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Nah, oke anak soleh, itulah materi dari Bunda Dewi. Selanjutnya di sini Bunda Dewi ada tugas untuk anak soleh. Latihan subtema 1, kerjakan halaman 92 sampai 94. Yang bagian matematikanya tidak dikerjakan ya. Nah, selamat mengerjakan anak soleh. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.